Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti saya kabulkan. Setelah itu Allah mengancam, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh mereka yang takabbur untuk beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka pasti akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Allah wajibkan berdoa dan Allah pastikan terkabulkan. Kemudian Allah ancam yang tidak mau berdoa akan dimasukkan ke dalam kehinaan yang sangat menghinakan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkap kembali doa, Allah menyebutkan dengan kalimat ibadah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh mereka yang takabbur. Allah tidak sebutkan an du'ai, yang takabbur untuk berdoa kepadaku, tapi Allah katakan yang takabbur untuk beribadah kepadaku. Sebab Nabi bersabda, ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah yang teramat besar, teramat mulia, teramat agung. Sampai beliau alaihi salatu wassalam tegaskan, laisa syai' akrama 'ala Allahi minad du'a, tak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan doa. Berdoa, memohon kepada Allah, meminta kepadanya, merendah kepadanya, merengek kepadanya, yakin hanya Dia yang bisa mengabulkan apa yang kita minta. Yakin bahwa semua yang kita inginkan hanya di tangannya. Yakin tidak akan kita peroleh kecuali hanya dengan izinnya. Karena itu mintalah kepadanya. Di atas keyakinan Dia sendiri yang menyuruh kita, perintahkan kita meminta.
Di atas keyakinan Allah sangat mencintai hambanya yang meminta kepadanya. Di atas keyakinan Allah pasti mengabulkannya. Mintalah dengan kondisi-kondisi seperti itu. Di tengah banyaknya wabah, di tengah banyaknya teguran Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya doa ini diperbanyak, doa ini diperhebat. Di antara doa yang sangat harus kita upayakan, doa yang di dalamnya terkandung istighfar, di dalamnya merupakan doa, di dalamnya merupakan zikir yang sekaligus merupakan ibadah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia doa, dia istighfar, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sayyidul istighfar. Membaca secara rutin sayyidnya, pemimpinnya, pemukanya, yang terhebatnya dalam istighfar. Yang Nabi alaihi salatu wassalam tegaskan, bagi yang membaca doa ini di waktu pagi, syaratnya muqinan, dalam keadaan yakin terhadapnya. Maka kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore, dijamin masuk surga. Kalau dia baca di waktu sore, malam, dalam keadaan yakin terhadapnya, kalau ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka dijamin masuk surga. Jaminan surga 24 jam, siang dan malam. Caranya, minta kepada Allah ampunannya, ingat-ingat Allah, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat-kalimat mulia ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta, mengharap, memohon, tidak kepada selainmu. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku, yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur saya. Anta Rabbi la ilaha illa anta, tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah engkau. Khalaqtani wa ana abduk, engkaulah yang telah mencipta saya. Saya terwujud ini, saya tercipta ini, hidup ini, engkau yang memberi ya Allah. Wa ana abduk, dan saya adalah hambamu yang beribadah hanya kepadamu, tidak kepada selainmu. Setelah itu kita nyatakan mujahadah kita. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya, ya Allah, berada di atas janjimu dan perjanjianmu sesuai dengan kemampuanku. Janji dan perjanjian saat kita di alam ruh, Allah ambil perjanjian kita. Alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Rabb kalian, yang mencipta, yang menguasai kalian, yang harus kalian sembah? Kita seluruhnya menjawab, bala syahidna, benar, kami bersyahadat akan hal itu. Perjanjian yang ditegaskan dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, tidak kepada selainmu. Perjanjian ikrar keislaman kita,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, kita ungkap ini. Saya di atas perjanjian itu ya Allah. Hidup untuk beribadah kepadamu. Menjadi hambamu tidak yang lain. Minta pertolongan hanya kepadamu tidak yang lainnya. Mastata'atu, sesuai dengan kemampuanku. Artinya selama saya masih mampu, saya akan wujudkan. Saya mampu, saya akan wujudkan. Saya mampu, saya akan wujudkan. Kalau tidak, maka berlaku anugerah Allah dalam agama ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu pun jiwa kecuali hanya dengan kemampuannya. Jadi terus, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Setelah pernyataan itu, kita katakan A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Saya minta perlindungan, penjagaan kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang saya telah perbuat. Kita sadar perbuatan kita, tindakan kita tidak luput dari cacat, dan kita sadar itu membahayakan kita. Kita sadar tidak bisa kita selamat darinya kecuali hanya Allah yang selamatkan, yang lindungi. Maka kita baca ini, A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Saya minta perlindungan hanya kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang saya telah lakukan. Setelah itu kita nyatakan dua kalimat. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Saya akui ya Allah nikmat demi nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan saya akui pula dosa-dosaku terhadapmu. Setelah dua kalimat ini baru masuk istighfarnya. Ini doa, kata Nabi, sayyidnya istighfar, pimpinannya doa semua pengampunan. Yang ternyata doa permintaan ampunannya di akhir. Setelah dua kalimat tadi, pengakuan kalau yang dari Allah semuanya kebaikan, rahmat, nikmat. Kalau dari diri kita, kita akui cacat, kekurangan, dosa-dosa. Kita akui dua hal itu. Ini dua pengakuan yang merupakan ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs. Hasil dari mengenal Allah, maka dia tidak mengenal Tuhannya kecuali maha baik. Maha baik, ketentuannya hanyalah kebaikan, nikmat, dan seterusnya. Hasil dari mengenal dirinya, dia kenal dirinya cacat, kekurangan. Setelah dua pengakuan ini, baru masuk ke permintaan ampunannya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah saya ya Allah, karena sungguh tak ada yang mengampuni dosa kecuali hanyalah Engkau. Ini Sayyidul Istighfar, pimpinan doa pengampunan. Siapa yang membacanya dalam keadaan yakin terhadapnya, maka ada jaminan surga. Harus yakin. Untuk yakin harus pahami maknanya. Harus pahami maknanya, dalami kandungannya, yakin. Semakin kuat keyakinannya, semakin kuat jaminan surganya. Semakin dalam pahamnya, semakin kuat keyakinannya, semakin luar biasa jaminan surganya. Karena orang yang dijamin surga itu berjenjang-jenjang juga. Orang yang masuk surga berjenjang-jenjang. Jenjang-jenjangnya seperti langit dan bumi. Yang satunya yang lainnya seperti langit dan bumi. Sangat luar biasa luasnya surga. Dan umat Muhammad alaihi salatu wassalam dituntun oleh nabinya dengan petunjuk, idza sa'altal jannah fas'alil firdaus. Jika engkau minta surga, maka minta surga firdaus, yang tertinggi, paling tengah. Berarti kita dalam menyikapi doa ini
Tidak hanya sekedar bercukup, yang penting sudah ada jaminan surga, tidak. Tapi berupaya melalui doa ini, melalui zikir ini, melalui istighfar ini, kita meraih surga yang tertinggi. Caranya rutin, ikhlas wujudkan. Caranya dalami betul maknanya, perhebat betul kandungannya, selami betul. Selanjutnya kuatkan keyakinan terhadapnya, terus yakini. Jujur di atas ucapan-ucapan yang ada dalam kalimat ini, jujur di dalamnya, maka akan mengantar hamba ke dalam kehebatan-kehebatan beragama. Dia akan mendapatkan keluar biasaan dari istighfar itu. Istighfar adalah jalan terhebat, paling jelas, nampak, mudah untuk tuntas dari musibah-musibah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali sebab dosa. Sehingga kalau hamba sudah mau kembali, mau beristighfar, berarti selesai perkara itu. Kita dituntut untuk senantiasa beristighfar. Kalau sebelumnya kita dituntut untuk senantiasa berdoa, maka sekarang melalui musibah dipahamkan kita dituntut untuk senantiasa beristighfar. Sebab musibah turun dengan sebab dosa. Allah inginkan kita kembali, Allah inginkan kita beristighfar. Ketika hamba sudah kembali kepada Tuhannya, beristighfar kepadanya, berarti selesai perkara turunnya dosa ini, perkara turunnya musibah ini. Segera beristighfar, perbanyak istighfar. Dan doa ini, sayyidul istighfar ini, dia doa, dia juga istighfar, dan sekaligus zikir. Yang Allah tegaskan, fadkuruni adkurkum, ingat kalian kepadaku, pasti saya mengingat kalian. Di kondisi seperti ini harus senantiasa kita mengingat Allah, agar supaya Allah mengingat kita, memuliakannya, supaya Allah muliakan kita. Terus memohon ampunannya, penjagaannya, supaya Allah ampuni kita, jaga kita. Senantiasa menjaga perkara ini, memperhebatnya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berada di tempat yang tertinggi dalam perlombaan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi melihat para sahabatnya berlomba dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan, yang satu ingin mendahului yang lainnya dalam kebaikan perlombaan mereka, maka di sana Nabi memberi ilmu besar kepada mereka. Sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Al-mufarridun mendahului yang lainnya. Sahabat berlomba dalam kebaikan, dengan amalan ini, dengan amalan ini. Ternyata Nabi sebutkan yang terdepan, yang mengalahkan yang lainnya adalah al-mufarridun. Mereka langsung bertanya, ya Rasulullah, wa mal mufarridun? Siapa al-mufarridun ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dhakirunallaha katsira wad-dhakirat. Lelaki-lelaki yang banyak mengingat Allah, dan wanita-wanita yang banyak mengingat Allah. Bukan sekedar berzikir, tapi zikirnya terus menerus. Bukan sekedar ingat, tapi ingatnya kepada Allah betul-betul luar biasa besarnya, hebatnya, banyaknya, terus menerus. Di antaranya ingat Allah melalui zikir pagi dan petang hari ini. Ingat ini. Ini akan menyeret kita, mengajak kita, menarik kita untuk melakukan zikir-zikir yang lainnya. Allahumma anta rabbi. Coba lihat kalimat-kalimatnya. Di awalnya saja kita sudah apa? Diingatkan akan keesaan Allah. Allahumma. Ini kalimat subhanallah, la ilaha illallah. Kalimat yang merupakan doa terdahsyat, menggunakan nama yang teragung, yang dijamin siapapun yang meminta dengannya akan mendapatkan. Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu saya meminta.
tidak kepada selainmu. Allahumma artinya hanya kepadamu saya meminta, tidak kepada selainmu. Yakin ibadah adalah doa, harus hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Yakin bahwa ampunan hanya di tangan Allah, harus minta hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Kita awali dengan Allahumma. Kita sebut namanya yang teragung, nama yang melingkup semua nama, nama yang melingkup seluruh sifat, nama yang asal maknanya yang maha berhak untuk disembah, yang maha berhak untuk paling dicintai, paling diharapkan, paling ditakuti, yang maha berhak untuknya kita berdiri, rukuk dan sujud, yang maha berhak untuknya kita serahkan seluruh penghambaan dan pengorbanan kita. Itu Allah. Kita ungkap nama ini, yang nama ini melingkup semua nama dan sifatnya. Karena itu kita katakan Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu At-Tawwab, Allah itu As-Sami', Allah itu kita sebut semua nama dan sifatnya. Tapi kita tidak bilang Ar-Razzaq itu Al-Ghafur, Al-Ghafur itu At-Tawwab. Sebab nama ini nama yang memang melingkup semua nama dan sifat. Ini yang kita ungkap dalam harapan kita, yang kita ungkap dengan ketauhidan. Hanya kepadamu ya Allah saya meminta, saya mengharap, saya berzikir, saya beristighfar. Allahumma. Kemudian kita susul dengan kalimat anta, engkau. Kalimat engkau pembicaraan kepada yang dekat tanpa perantara. Karena itu saat membaca ini rasakan kedekatan Dia yang maha tinggi, Dia yang di atas, tinggi di atas seluruh makhluknya, tapi sangat dekat. Anta, engkau ya Allah, tanpa perantara, langsung engkau ya Allah. Rabbi adalah Robku. Rob secara umum bermakna yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur. Allah adalah Robnya alam semesta, pencipta, penguasa, pengatur. Iya, langit, bumi, matahari, bulan, beserta seluruh yang ada di dalamnya. Manusia, jin, syaitan, haiwan, semuanya Allah yang cipta. Tapi di sini diungkap rububiyah Allah kepada kita. Anta Rabbi, engkau adalah Robku. Itu kalimat mengantar hamba dengan anta, dekat, langsung, dengan Rabbi, menunjukkan kita ingin khususkan, kita ingin ungkap kedekatannya lebih. Engkau adalah Robku ya Allah, yang mencipta saya, yang menguasai saya, yang mengatur saya, yang menentukan segalanya pada saya. Mau lebih hebat, maka maknai kalimat Rob dengan makna yang lebih khusus, yaitu apa? Pengaturan yang lebih khusus, penguasaan yang lebih khusus, penciptaan yang lebih khusus. Orang kafir dicipta, orang kafir juga bilang Rabbi, Allah. Bahkan iblis bilang saat dilaknat, Rabbi, wahai Rabbku. Iblis memanggil Allah, menyeru Allah, meminta kepada Allah dengan panggilan Rabbi. Tapi Rabbi kita harus berbeda dengan iblis, berbeda dengan orang kafir. Yaitu apa? Rabbi, wahai yang mencipta saya dengan penciptaan khusus istimewa. Tidakkah kita dicipta dan diwujudkan untuk menjadi hambanya? Iblis tidak. Lihat, kita diistimewakan. Ingat itu. Wahai Robku,
yang mengatur semua aturan saya, yang dalam aturannya luar biasa banyaknya nikmat kebaikan untuk saya, sehingga saya bisa berislam, saya bisa beragama, saya bisa sholat, saya bisa bersedekah, saya bisa ini. Itu pengaturan khusus. Allah tidak beri kepada iblis, Allah tidak beri kepada orang kafir, orang-orang musyrik. Diberi khusus kepada kita. Ungkap itu, engkau Rabbku, engkau yang jadikan saya seperti itu, secara lebih khusus, istimewa. Nah, sehingga kalimat itu semakin menunjukkan kedekatan, semakin menunjukkan kecintaan, semakin menunjukkan harapan, semakin menunjukkan takut dan pembesaran kepada Allah. Anta Rabbi, yang menunjukkan engkaulah yang menguasai saya ya Allah, yang menentukan segalanya kepadaku. Dan lihat bagaimana Allah menguasai kita, menentukan segalanya pada kita. Kita dituntun, ditakdirkan, ditetapkan, diatur dalam kebaikan-kebaikan besar yang banyak orang tidak miliki. Banyaknya orang tidak miliki. Kita berislam, kita bersyahadat, kita diberi kecintaan menuntut ilmu, kita diberi kemudahan untuk banyak sekali. Ingat semua itu saat baca Anta Rabbi. Semakin hebat kita mengingat perkara-perkara khusus istimewa pengaturan Allah kepada kita, itu semakin dalam makna kalimat ini. Dan ini apa? Pendahuluan sebelum istighfar. Itu ilmu penting. Doa-doa yang hebat, penuh adab, yang luar biasa, itu hendaknya didahului dengan kalimat-kalimat pendahuluan. Suratul Fatihah ada doa di dalamnya yang Allah sudah pastikan dikabulkan. Di mana doanya? Di akhir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi ini tidak bisa langsung dibaca. Harus dengan ta'awud, harus dengan basmalah, harus dengan alhamdulillah rabbil alamin. Pernyataan cinta, Ar-Rahmanir Rahim, harapan, Malik Yaumiddin, takut kepada Allah. Baru pernyataan tauhid, iyyaka na'budu, langsung digandingkan dengan pernyataan isti'anah, keikhlasan dalam tawakal. Nah, setelah itu baru masuk doanya. Itu ilmu dalam berdoa. Lihat doa untuk orang yang meninggal gimana? Salat jenazah itu doa untuk orang meninggal. Pertama apa? Baca suratul Fatihah dulu, dekatkan diri. Suratul Fatihah pengantar. Atau ditambah dengan surah selanjutnya. Setelah itu salawat. Setelah itu baru doanya. Baru doanya. Itu pengantar doa. Solat kita, lihat bagaimana solat, mulai dari mendengar azan, berwudu dan seterusnya, takbir apa semuanya. Di akhir solat, sebelum salam, doa mustajabah. Memang di situ tempat doa mustajabah, sebab pendahuluannya sudah sangat banyak. Di akhirnya doa sebelum salam, dikasih itu doa mustajabah, di situ berdoa. Di Sayyidul Istighfar ini, doa pengampunannya apa? Di akhir. Pendahuluannya Allahumma Anta Rabbi. Setelah itu kita nyatakan secara khusus La ilaha illa anta. Itu la ilaha illa anta, itu sudah kita nyatakan dalam syahadat kita, dalam doa-doa kita, dalam zikir kita setiap saat. La ilaha illa anta. Ini akan semakin hebat kalau didahului dengan Anta Rabbi. Kita yakin rububiyah Allah, satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta hanya Allah. Kalau begitu, yang berhak disembah hanya Engkau ya Allah. Hanya di sini diinginkan lebih dalam. Engkau satu-satunya ya Allah yang mencipta saya dengan penciptaan istimewa ini. Kalau begitu ya Allah, Engkaulah satu-satunya Rabb yang saya sembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Engkau yang jadikan saya begini ya Allah, bisa berilmu, bisa ini, bisa ini, bisa ini ya Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau.
Nah, sehingga la ilaha illallah antanya, kalimat tauhidnya ini lebih dalam lagi. Lebih melahirkan cinta kepada Allah, harapan kepadanya, takut kepadanya. Setelah itu kita susul dengan kalimat mirip dengan sebelumnya, tapi berbeda. Khalaqtani, engkau yang telah mencipta saya. Wa ana abduka, dan saya adalah hambamu. Mirip dengan sebelumnya. Khalaqtani, kandungan dari rububiyah, anta rabbi. Wa ana abduk, saya adalah hambamu. Sama dengan kalimat la ilaha illa anta. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Perbedaannya di sini lebih dalam, lebih khusus, langsung merupakan hasilnya. Khalaqtani, engkau cipta saya. Saya ada ini, saya terwujud ini, saya bisa ini. Semua yang ada pada saya, pada diri saya, pada hati saya, pada semuanya yang terwujud pada saya, itu engkau yang cipta. Badannya saya, jasadnya saya, hatinya saya, agamanya saya, agamalannya saya, ilmunya saya, semuanya kamu yang cipta. Istimewa betul. Kalau wa ana abduk, dan saya adalah abduk, hambamu. Kalimat saya hambamu ini kalimat yang diucapkan orang yang sudah mewujudkan la ilaha illa anta. Kalau kita baca la ilaha illallah, itu kalimat pernyataan. Apa hasilnya? Jadi hamba. Nah, di sini kita ungkap, sudah berhasil ini. Saya hambamu ya Allah. Artinya apa? Kita nyatakan, saya hanya beribadah kepadamu, tidak kepada selainmu. Saya hanya berdiri, rukuk, sujud untukmu, tidak yang lainnya. Saya menyampaikan ilmu, mendengarkan ilmu hanya untukmu, membesarkan, memuliakanmu, bukan yang lainnya. Saya bersedekah, berkorban, berdakwah dan seterusnya hanya kepadamu, untukmu, membesarkan, mengagungkanmu ya Allah, bukan yang lainnya. Wa ana abduk, itu makna abduk. Ingat syaratnya doa ini menjamin surga apa? Dibaca yakin. Yang kita ucapkan sejalan dengan apa yang kita alami. Harus seperti itu. Sehingga setiap orang baca doa ini, dikoreksi, harus koreksi dirinya, perbaiki lagi dirinya, perbaiki lagi dirinya. Khalaqtani wa ana abduk. Setelah itu, karena sudah masuk, saya hambamu ya Allah, betul-betul menegakkan ibadah hanya kepadamu, tidak kepada selainmu. Dalam penghambaan perlu apa? Perlu mujahadah, perlu kejujuran, perlu kesungguhan. Kita ungkap dengan kalimat wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Dan saya ya Allah. Kita tidak bilang semuanya saya. Perhatikan kalimat-kalimat di dalam doa ini, saya untuk diri kita. Terus untuk Allah, engkau. Lihat kedekatan. Wa ana, dan saya, ala ahdika, di atas perjanjianmu, wa wa'adika, dan janjimu, mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Itu tadi, menjadi hamba. Saya di atas itu. Saya akan kerahkan segenap kemampuan. Selama saya mampu, saya akan wujudkan. Selama saya mampu, ibadah penghambaan seterusnya. Itu kalimat, kalimat itu justru disalahgunakan oleh orang-orang yang berpenyakit hatinya, kurang paham, untuk bermalas-malasan. Ada orang yang tanya, "Aco, kenapa tenu sambayang di masigi kaco?" Nun deh, bagiannya sambayang mak. Baik ini saya sudah sholat ini. Alhamdulillah saya sudah sholat. Kalau ke masjid kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali hanya dengan kemampuannya. Kemampuannya saya sholat di rumah aja dulu. Ini orang gunakan rahmat Allah dalam agamanya ini.
Sebagai apa? Kemalasan. Padahal itu kalimat pernyataan siap terus. Sebab di situ apa? Sesuai dengan kemampuan. Berarti selama punya kemampuan, mampu ke masjid, mampu. Bahkan dia lewati masjid. Dia mampu ke pasar, mampu ke sana. Kalau perlu pakai mobil, sewa mobil, mampu. Itu kemampuan. Kenapa tidak sampai ke masjid? Bukan karena kemampuannya itu, karena kemalasan. Kalau karena kemampuannya pasti sampai ke masjid. Nah, jadi kalimat ini wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, kalimat mengingatkan kita. Iya. Kita tetap di atas ikrar perjanjian kita, syahadat kita di alam ruh. Perjanjian kita hidup di muka bumi, perjanjian syahadat keislaman kita. Kita nyatakan, saya terus di atas itu ya Allah. Untuk menjadi hambamu dan hanya hambamu, tidak yang lainnya. Sesuai dengan kemampuanku, saya akan kerahkan segenap kemampuanku. Kalau tidak mampu, di situ rahmat Allah untuk kaum muslimin. Allah tidak bebani. Bahkan apa? Tetap mengalir kebaikan-kebaikan selama kita tidak mampu. Orang yang tidak bisa sholat di masjid karena sakit, tetap kalau memang dia mau ke masjid, niatnya ke masjid, kebiasaannya di masjid, maka tetap dapat pahala sholat jamaah. Karena tidak mampu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Setelah itu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Mulai masuk. Tadi mujahadah siap. Sekarang mulai masuk ke penyesalan. Ini kalimat a'udzu bika, saya minta perlindungan penjagaan hanya kepadamu ya Allah. Dari apa? Min syarri, dari bahaya, ma sana'tu, apapun yang saya telah lakukan. Apa yang kita lakukan sebelumnya, berupaya menjadi hamba Allah, berupaya. Dan kita sadari diri kita tidak bisa lepas dari kesalahan. Itu kalimat pernyataan. Kita manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Jangankan kesalahan dosa-dosa kita, bahkan solat kita pun kita akui cacat, kurang. Kita mampu lihat itu. Dan kita yakin, itu membahayakan kita. Kita yakin tidak ada yang bisa selamatkan kita dari bahaya itu kecuali hanya Allah. Makanya kita baca, a'udzu bika, saya minta minta perlindungan. Kenapa minta perlindungan? Kita tahu bahaya ini. Apa yang saya telah lakukan ini membahayakan saya, dunia, alam barzakh, akhirat saya, membahayakan diri saya, keluarga saya, harta saya, agama saya, membahayakan saya. Makanya kita minta perlindungan. Kapan orang minta perlindungan? Ketika sadar bahaya, ada yang membahayakan dirinya. Kita minta perlindungan. Dan kita yakin tidak ada yang bisa melindungi dari bahaya ini kecuali hanya Allah. Kita pun baca, a'udzu bika, saya minta perlindungan ya Allah hanya kepadamu, min syarri ma sana'tu, dari kejelekan apapun apa yang telah saya lakukan. Ini masuk sudah. Kita dengan kalimat ini disadarkan dosa, banyak dosa, kesalahan, tidak bisa lepas. Jangankan dosa langsung, amalan kita saja tidak lepas dari cacat, kekurangan. Tidak lepas dari cacat dan kekurangan terus. Di situ apa? Pengantar untuk apa? Masuk minta ampun, masuk untuk beristighfar. Tapi ternyata sebelum istighfarnya kita baca lagi dua kalimat ini. Ini dua kalimat, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi, yang kita sudah isyaratkan tadi, adalah hasil dari ma'rifatullah dan ma'rifatun nafs. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang maknanya, siapapun yang berdoa dengan dua kalimat ini, maka pasti diterima doanya. Ini hal-hal yang menunjukkan dahsyatnya, luar biasanya istighfar di sini. Sebab istighfarnya pendahuluannya, ini lagi. Sebelum istighfar kita nyatakan ini. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Saya akui ya Allah, nikmat-nikmatmu kepada aku. Jadi terhadap Allah, yang kita tahu kepada Allah hanya apa? Nikmat.
baiknya Allah, nikmat kebaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu pengakuan, mengenal Tuhannya dengan benar. Dia kenal Tuhannya saat Allah tetapkan dapat kebaikan, alhamdulillah. Tapi tetap dia kenal Tuhannya, dia puji Tuhannya. Walaupun Tuhannya tetapkan dia dapat musibah, dapat ini, tetap alhamdulillah. Tetap nikmat, semuanya kebaikan bagi Allah. Itu mengenal Allah dengan cara yang benar. Kita ungkap ilmu dan keyakinan kita itu dengan kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya. Kemudian disusul dengan wa abu'u bi dzambi. Saya akui ya Allah padamu dosa saya. Ini hasil dalam mengenal diri. Orang yang benar dalam mengenal dirinya, semakin dalam dia kenal dirinya, maka semakin banyak cacat dan kekurangan yang dia lihat. Orang yang mengenal dalam dirinya, mengenal dirinya, bahkan habis melakukan amalan besar yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kalau betul-betul dia kenal dirinya, tetap dia akan melihat amalan itu kurang cacat. Kalau dihubungkan dengan dirinya, cacat ini, astagfirullah. Di situ muncul astagfirullah. Semakin dalam istighfarnya, saat dia minta perlindungan, dia ingatkan dirinya, perbuatannya tidak lepas dari bahaya. Dia perlu perlindungan Allah, dia perlu istighfar. Situ sudah masuk ke dalam istighfar. Saat dia ungkap banyaknya nikmat Allah kepada dirinya, nikmat saja untuk Allah kepada dirinya. Mengingatkan dia, sedikitnya syukurnya saya. Sedikitnya syukurnya saya. Itu melahirkan apa? Astagfirullah. Kemudian dia susul lagi terhadap dirinya, dosa-dosa, tidak lepas dari dosa kesalahan ya Allah. Apalagi memang baru melakukan kesalahan, betul-betul terungkap. Itu apa? Mengharuskan istighfar. Jadi kalimat-kalimat itu mengharuskan istighfar sudah. Tekanan pertama, tekanan selanjutnya, sehingga saat dia baca faghfirli, maka ampuni saya ya Allah. Itu minta ampunannya betul-betul minta. Langsung disusul dengan kalimat keyakinan, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sungguh tak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Tertutup yang lainnya, tidak ada sama sekali, hanya Engkau ya Allah. Sehingga semakin mengharap kita, semakin meminta kita, semakin memohon kita ampunan kepadanya. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini perbanyak, apalagi di tengah banyaknya. Ini doa kita, ini istighfar kita, ini zikir kita, ini amalan kita, ini upaya kita untuk apa? Menjadi yang terdepan. Ini sayyidul istighfar. Dihafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.